Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 8 Rambangkuang guna melihat keberadaan sekolah ini seperti fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi. Ikuti kami. Pemirsa, sekolah ini terletak di kawasan Desa Sukananti, yaitu di arena perkebunan yang dimainkan oleh Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Drum band ini sudah berapa lama? Kita untuk drum band sudah berjalan 4 tahun, Pak. Sudah, Pak. Iya, sudah 4 tahun. Pernah ikuti acara keluar? Pernah kita, Pak. Sudah pernah. Kita sudah pernah di acara luar sama di dalam sudah pernah. Seperti di luar di kecamatan, di kabupaten sudah pernah. Untuk di dalam kita seperti 17-an, acara 17 itu sudah drum band sudah. Artinya sudah sering ya? Sudah sering, Pak. Ada pernah lomba-lomba diikuti? Apa? Lomba-lomba pernah diikuti? Untuk lomba sudah pernah kita, Pak. Di tingkat kecamatan sudah pernah. Alhamdulillah meskipun tidak dapat juara, tapi kita berani tampil, Pak. Peralatannya ini dari mana? Dari sekolah kita, Pak. Sekolah yang Iya, dari sekolah yang, Pak. Dari sekolah kita, Pak. Bukan dari donatur misalnya? Oh, bukan, Pak. Kita memang dari sekolah sekarang, Pak. Dari sekolah. Murni dari sekolah. Iya. Bapak sudah berapa tahun binanya? Kita membina ini dari semenjak 2022, Pak. Oh, inovasi ke depan untuk pengembangan ini seperti apa? Kami harap kedepannya, kebetulan saya gurunya, berharap kedepannya lebih kreativitas lagi untuk meningkatkan drum band. Artinya kita di sini bukan saja sekedar menampilkan, Ya. kita juga untuk menampilkan kedepannya nanti. Ibu-ibu juga dapat ke tingkat kabupaten, provinsi dan kedepannya juga, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sudah? Kemana lagi dong? Oke.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Iya. Segar kelihatannya anak-anaknya. Termasuk ini. Fresh pagi. Oh ini tadi apa Bu namanya? Ini namanya tari Rajuk Rindu. Rajuk Rindu. Iya. Kreasi maksudnya. Iya. Kreasi. Sudah berapa tahun ini tari menari? Tari menari ini sebenarnya sudah 5 tahun, tapi kan tiap anak berganti-ganti terus gitu Pak. Iya. Berapa tarian hari ini yang akan tampil? Dua tarian. Ya. Ini kelas berapa Bu? Kelas 7, 8 dan 9 Pak. Ibu pembina tari atau pelatih tari? Pembina tari. Kadang aku latih tari juga Pak. juga, ya. Pembina Pulang mana, Bu? apa? Ibu pulang mana? Pulang ke sini lah Pak. Daerah sini. Asli. Dekat sini lah. Artinya tidak pernah terlambat ya? Iya, insya Allah. Kalau dari luar biasanya sering terlambat. Kalau ini fasilitas ini baju-baju ini dari sekolah atau dari mereka sendiri? Dari mereka sendiri karena kan kita belum ada kostum ya Pak, jadi pakai kostum seadanya, yang penting anak bisa berkreasi Pak. Tapi bagus itu kostumnya. Ya alhamdulillah. Perpaduan antara kain dengan kain, karena kan ini kalau seni kan yang dilihat artsnya ya sebisa mungkin kita menampilkan apa yang terbaik seperti itu Pak. Ya, ini kelas 7, 8, 9 gabungan ya? Iya ya Pak. Ya, inovasi ke depan untuk mengembangkan tari ini seperti apa? Ya biasanya kita buat tarian-tarian lagi yang baru, kreasi baru seperti itu ya Pak. Ya, artinya tarian itu banyak ya? Iya, tinggal kita kalau tari kreasi itu kan bagaimana cara kita mengembangkannya Pak. Kadang dari satu lagu itu bisa berapa tarian Pak. Kalau itu namanya tari kreasi seperti itu Pak. Ini tampilnya saat kapan? Kadang di desa atau di acara-acara pernikahan? Ya, acara-acara pernikahan. Sering dipakai? Iya, ya sering. Acara-acara kenegaraan di kecamatan maupun di kabupaten sering ikut? Ya belum sih Pak, tapi terkadang sudah pernah ikut lomba-lomba Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Serana Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri SIKOM MIKOM, dibantu oleh kameramen kami Emilia Sudi Mampir dan Rahayu Tamara SH. Dan kami sengaja datang ke SMP Negeri 8 Rambang Kuang guna melihat keberadaan sekolah ini seperti fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi. Tentunya prestasi ini banyak, biasanya prestasi ini Pak Profesor, ibu-ibu itu dilahirkan oleh seni dan PJOK, dan sekaligus biasanya dua komponen itu mempopulerkan sekolah. Tapi bukan berarti mapel yang lain tidak soalnya komplitnya itu mapel yang mapel yang di kelas ya. Iya Pak. Ada juga yang ini yang top sampai internasional, kalau biasanya matematika. Saya tidak tahu di sini apa pernah ngikuti, kalau ngikuti terima kasih. Artinya Pak Kepala Sekolah di antara seni PJOK yang pernah mengikuti lomba-lomba secara internasional, nasional, termasuk bahasa Inggris mungkin. Tolong diprioritaskan mereka, kalau ada kesempatan diikutkan. Iya Pak. Walaupun berat. Artinya mungkin sudah bisa dianggarkan di BOS dari awal tahun. Iya siap Pak. Dan kami sekarang sudah berada dengan di depan Pak Sekolah, ada Dewan Guru. Nanti kita akan korek berbagai kendala atau masalah ataupun prestasi yang ada di sekolah ini. Pak Kepala Sekolah, silakan ceritakan profil sekolah ini seperti apa, berdiri seperti apa. Kalau bapak-bapak termasuk saya, walaupun cuma baru 2 kali sini, tapi saya tahu secara detail sekolah ini. Tetapi bapak-bapak yang nun jauh di sana belum tentu yang mengetahui secara detail tentang sekolah ini. Maka itu Bapak tolong ceritakan profil sekolah ini dan perkenalkan ibu-ibu yang mendampingi Bapak. Silakan. Siap Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nandi Irawan, SPD. Saya di sini alhamdulillah ditunjuk menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Rambang Kuang. Sudah berjalan 1 tahun. Adapun ibu yang di samping saya itu Ibu Rodiana selaku wali kelas 9 dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Ibu Pipin selaku guru mata pelajaran IPA dan menjabat juga sebagai wakil bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di sampingnya lagi ada Ibu Nur Asila Eskom Komputer ya? Komputer, Ibu ini ilmu komunikasi. Iya Pak. Iya Pak. Ibu Nur Asila Eskom.
dia menjabat juga sebagai wakil kesiswaan. Berhubung kami tidak ada BK, jadi sekalian permasalahan BK juga ditangani oleh Ibu Nur Asila Eskom. Kemudian di sampingnya juga itu ada Ibu Mona Aprina. Beliau membidangi mata pelajaran matematika, kemudian juga kepala dari lab IPA. Dan di sampingnya juga itu ada Sahrilah. Beliau ini adalah guru mata pelajaran IPA, masih honor Pak, jadi kemungkinan tapi sudah ikut tes dan kita harap mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu Pak. Allah kita doakan. Iya, amin. Itu dewan guru yang ada di depan kita. Terkait dengan profil sekolah, alhamdulillah kita untuk jumlah guru itu ada 5 P3K, 2 PNS, dan 3 honorer induk di sekolah kita. Untuk 1 TU, kemudian ada 5 orang guru bantu Pak, diperbantukan karena sekolah kita ada 2 tempat Pak. Ya, ada kelas jauh itu berada di. Ada kelas jauh ya? Iya Pak. Ada kelas jauh itu di PTBSP. Dan di sini jadi jumlah siswanya dibagi Pak. Ya, jadi gurunya juga kalau yang lain mungkin pulang jam 2, kita pulang kadang jam 5 Pak. Iya, jadi karena di kelas jauh mungkin. Iya, karena di sana masuknya Daring siang. ya? Iya. Tidak tatap muka Pak. Tatap muka. Tatap muka. Datangnya ke sana. Iya, guru yang datang ke sana. Jadi kita bagi waktu bagaimana supaya guru itu bisa mengajar di sini dan di sana. Makanya sampai jam 5. Iya, makanya di sana iya Pak. Di sana itu masuk jam 1, pulang jam 5 Pak. Ya, di sini kita masuk jam setengah 8, pulang jam 2-an Pak. Ya, jadi guru yang misal mengajar hari ini di sini itu biasanya di sana meskipun dia mengajar kita kasih jam yang agak-agak terakhir. Ada seperti itu. kelas di sana ya? Ada kelas Pak. Kelas dari PTBSP, mereka minta bantuan untuk legalitasnya, persetujuan dari dinas, suratnya ada. Kemudian dari pihak PT juga ada Pak. Ada kelas 7, 8, 9 juga sih. Iya, 7, 8, 9. Cukup ada 3 kelasnya. Cukup Pak, cukup. Tapi untuk fasilitas itu kebanyakan ditunjang dari pihak PTBSP. Iya. Cuman SMP di sana, ada SMA juga. SMP di sana itu nggak ada Pak. Ya, tapi yang agak cuman SMP kita yang ada. Iya, yang ada. SMA-nya belum ada ya? Belum. Untuk di PT itu nggak ada SMP Pak. Kalau SD-nya ada juga di sana. SD ada juga Pak. Ya, jadi di situ ada jenjang SD dan ada jenjang SMP. Tapi untuk SD-nya juga kelas jauh juga Pak, sama seperti kita. Satu halaman mungkin dengan SD. Satu halaman Pak, satu halaman. Ya, disediakan dari pihak PT. Iya. Sapras kita di sini seperti apa? Kalau untuk sarana dan prasarana di sekolah kita, alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat, cukup memadai, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap. Di sini kita punya 3 rombel, 3 ruang kelas, 1 lab IPA, kemudian 1 ruang musola, ruang tapis Pak. Itu biasanya kita pakai sore-sore untuk jadi pulang dari sekolah itu ada kegiatan tapis di sekolah kita. Ada juga kegiatan ruangan ya. Karena musola tidak ada kan? Tidak ada Pak. Jadi ada 1 ruangan kita buat ruangan tapis. Ada spesial ruangan. Iya, ada spesial ruangan tapis itu bisa Pak. Mungkin sholat juga di sana. Bisa Pak. Duhur. Bisa. Kemudian ada ruang administrasi termasuk ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ada juga ruang komputer. Kita di sini untuk sarana komputernya kita ada 25 komputer klien, komputer yang bisa dipakai oleh siswa. Aktif ya? Aktif Pak. Cukup itu sesuai dengan jumlah siswa. Untuk kebutuhan itu sekitar 30, tapi 25 itu cukup Pak. Sudah kami anggap. Ya. Dan lengkapnya 30. Iya, 30 lengkapnya. Untuk komputer server kita ada 2 Pak, yang speknya di atas komputer-komputer yang lain Pak. Ya, jadi kadang komputer server komputer induk ya. Ya, komputer induk Pak. Itu ada 2, peralatan lainnya penunjang di lab komputer. Jadi di sini Pak kita tidak ada sinyal Pak. Di tempat kita. Itu kendala. Iya, kendala kita itu yang paling berat dari dulu sampai sekarang itu sinyal Pak. Jadi bagaimana operasi itu kalau sinyal tidak ada? Untuk di ruang komputer itu kita belikan alat penangkap sinyal.
Kemudian kita juga mengadakan WiFi juga dari sekolah. Jadi kegiatan kegiatan di lab komputer itu bisa terbantukan dengan adanya WiFi tadi. Selain dari itu, untuk di kantor dan di halaman sekitar sekolah kita dibantu oleh WiFi dari Kominfo, Pak. Alhamdulillah. Saya mau ke sana tadi. Ya, Pemda Ogan Ilir salah satunya menyediakan WiFi. Sebenarnya itu untuk desa, tapi bisa dipergunakan juga untuk sekolah. Jadi sekolah SD, SMP, dan fasilitas umum terkait punya pemerintah itu diberi akses untuk masuk ke WiFi Kominfo. Tapi juga ada gangguan. Ya, sering gangguan, Pak. Iya. Ya, kami sih berharapnya di sini memang benar-benar dibangun tower sih, Pak. Iya, jadi bisa membantu karena Kominfo sering gangguan, Pak. Seperti itu. Memang tempat kita melapor soal gangguan itu jaringan itu Kominfo. Iya. Tapi kalau sudah berhubung itu tinggal sekarang meningkatkan harus ada tower. Iya, seperti itu untuk peningkatannya, Pak. Insya Allah Pak Ferdian, Kominfo dan tim percepatan pembangunan Bupati sudah mendengar apa yang kita ceritakan di sini. Iya. Iya, terus kita punya perpustakaan di sini. Alhamdulillah untuk buku, Pak, itu sebagian sudah ada dan sudah banyak bisa dinikmati oleh siswa. Jadi ketika ada waktu-waktu senggang, biasanya siswa masuk ke perpus membaca buku, Pak. Lengkap bukunya ya? Nggak terlalu lengkap sih, Pak. Cuma cukup lah untuk kita di sini. Ya. Artinya maksud lengkap itu mungkin terpenuhi untuk siswa, baca tidak gantian. Tapi ini bukan seperti itu, tapi ada. Ada, Pak. Ya. Termasuk mungkin kamus bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggrisnya? Guru bahasa Inggris tadi yang ada di kelas. Bahasa Inggris ada? Ada, Pak. Di perpus ada juga kamus bahasa Inggris. Untuk siswa juga ada. Untuk siswa paling sendiri. Gantian, Pak. Ada lagi yang perlu sampaikan? Ya, kemudian untuk sarana lainnya seperti lab IPA, kita punya lab IPA, Pak. Berfungsi ya, lab IPA. Berfungsi, Pak. Alhamdulillah semuanya berfungsi. Ruangannya ada. Ruangannya ada, bisa dilihat di situ, Pak. Ruangannya lengkap dengan fasilitasnya ada. Termasuk tempat perangkat kerasnya ada ya? Ada, Pak. Ya. Jadi untuk lab itu untuk fasilitas sarana dan prasarana kira-kira seperti itu, Pak. Termasuk kegiatan pembelajaran untuk di multimedia. Jadi alat-alat penunjangnya berhubung beberapa tahun yang lalu kita dapat BOS kinerja, itu sudah kita adakan seperti InFocus, kemudian layar InFocus dan laptop juga. Sebagian guru itu memegang laptop sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran dengan tipak atau dengan multimedia itu bisa berjalan dengan baik, Pak, seperti itu. Artinya semua fasilitas sarana-prasarana lengkap ya. Iya, tinggal bagaimana kreasi dan inovasi. Iya, Pak. Itu kita tanya nanti. Iya, itu dari kami mengharapkan karena peralatan kita sudah lengkap, guru terus supaya guru itu terus bertransformasi dengan kegiatan pembelajaran yang seperti sekarang ini. Karena setiap zaman model pembelajarannya akan selalu berubah-ubah. Informasi sudah di ujung jari. Saat bisa berganti-ganti. Iya, seperti itu, Pak. Itu kemudian beberapa hal terkait dengan komite, Pak. Kita terus didorong untuk mendobrak beberapa perusahaan yang ada di sini, seperti CSR tadi ada bantuan dari CSR Pertamina. Beberapa tahun yang lalu itu ada bantuan pagar, Pak. Kemudian pada saat pelaksanaan UNBK dulu, ujian nasional berbasis komputer, di awal-awal kita masih kekurangan peralatan. Jadi bantuan dari dinas sudah ada waktu itu, lab komputer, kemudian peralatan penunjang lainnya, namun ada beberapa kekurangan. Jadi kami dobrak ke perusahaan. Alhamdulillah bersama komite dan pemerintahan desa, didorong juga pemerintahan desa, proposal kami disetujui. Kami dapat UPS, Pak, UPS. Jadi ketika mati lampu, kan di sini sering mati lampu, Pak, kita di desa. Jadi kalau mati lampu pada saat pelaksanaan, komputer tidak mati, Pak, tetap bisa jalan. Iya. Jadi sebelum kita sempat untuk menghidupkan genset, ketika mati lampu komputer masih hidup, masih ada jeda waktu sekitar setengah jam. Tapi yang memerlukan akses tetap tidak bisa ya, jaringan keluar.
Saat lampu PLN mati. Tidak bisa Pak. Jadi kalau lampu geser, mati, sinyal hilang juga Cuma Pak. komputer saja bisa nyala. Cuma komputer Mau bisa bikin nyala. suara segala macam mungkin bisa ya. Iya, Iya. iya seperti itu Pak. Ya. Kemudian untuk prestasi tadi sudah ditampilkan. Kebanyakan kita prestasi dari siswa-siswa kita itu di bidang ekstrakurikuler Pak, seperti olahraga. Ya. Kemudian kita juga ada tadi sudah kita tampilkan ekstrakurikuler drum band, itu salah satu daya tarik kita Pak, dan jadi modal kita juga. Alhamdulillah, meskipun kita sekolah di tempat yang jauh, di perbatasan, di tempat yang terpencil, tapi kita untuk dukungan dari Pemda, Bapak Bupati, dan melalui Dinas Pendidikan, alhamdulillah lancar Pak, terkait sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah kemudian kita ini yang agak masih jadi permasalahan kita belum ada tempat untuk masuk Pak. Ya, kita masih masuk keluar ya. Iya, masuk keluar. SD kayaknya. Iya, masih kita masih lewat numpang dari SD Pak. Ya, karena dulu satu atap ya. Iya. Dulu kita satu atap, jadi dibangunlah di tempat di lingkungan SD itu. Tapi alhamdulillah pihak SD sebenarnya tidak mempermasalahkan Pak. Tapi untuk jangka panjang, saya sebagai kepala sekolah di sini saya mengupayakan agar nantinya kita punya akses sendiri, punya jalan sendiri Pak. Sudah ada lokasi yang dituju? Untuk lokasi sudah kita perhitungkan, kita sudah buat set plan-nya Pak. Rencana kita buat di dekat WC. Ya, tapi WC yang ada di hadapan kita ya. Iya. WC kita itu juga sudah sebenarnya ya masih layak pakai, tapi sudah agak kurang baik. Ya harus direhab. Walaupun layak pakai karena sudah tua ya. Iya. Itu biasanya bolong-bolong. Iya, itu pembangunan dari awal 2007 Pak. Jadi sekalian mungkin WC baru pindah lokasi di sana bisa jadi akses masuk keluar ya. Iya Pak. Itu rencana Bapak ya. Iya, itu rencana saya. Mudah-mudahan distrik menonton, saya sudah menyaksikan langsung mereka memang butuh akses keluar masuk secara khusus, tidak lagi menumpang di SD yang dulu kakaknya sebenarnya, tapi di sini kakak juga karena kakak adik jadi ya. Iya. Karena SD SMP. Tapi SMP juga berasalnya dari sana gitu. Maka dengan itu mungkin perlu akses keluar masuk tersendiri. Mudah-mudahan dari Dinas PU Perkim bisa meng-ACC ini, terutama Sapras Kabupaten Ogan Ilir, karena saya menyaksikan sendiri hari ini podcast bahwa mereka keluar masuk ini masih menumpang di SD di sebelah dan memerlukan akses keluar masuk secara khusus. Pak, sudah kita sampaikan. Oke, lanjutkan. Yaitu mungkin terkait sarana dan prasarana yang kita miliki, alhamdulillah cuma itu saja mungkin kendala kita. Selebihnya perhatian dari Pemda melalui Dinas Pendidikan sangat luar biasa Pak. Mungkin juga karena kita pas di perbatasan Pak. Iya, jadi di atas kita ini itu sudah Muara Enim Pak. Iya, jadi kalau melangkah sekitar beberapa langkah dari sini itu memang benar-benar sudah wilayah Kabupaten Muara Enim. Tapi meskipun kita di perbatasan, keadaan sekolah kita tidak tertinggal dan siswa juga masih bisa mendapatkan prestasi di bidang-bidang, terutama bidang ekstrakurikuler. Terkait dengan bidang intrakurikuler, kami biasanya mengikutkan siswa kita kegiatan OSN Pak, Olimpiade Sains Nasional. Tapi alhamdulillah kita hanya biasanya sampai di tingkat kabupaten saja Pak. Yang penting keluar dari kampung ini sekali paling tidak kan. Iya, pokoknya kalau kami berprinsipnya yang penting siswa kita itu tampil, keluar berprestasi. Iya, berprestasi. Iya. Itu Pak. Pokoknya dorongan dari kami pihak sekolah itu sudah ada. Seperti itu. Nah, kemudian terkait untuk permasalahan kegiatan pembelajaran mungkin nanti bisa disampaikan oleh Dewan Guru Pak. Ya, jadi untuk dari saya mungkin cukup seperti itu dulu Pak. Kasih tepuk tangan dulu, detail sekali Pak Sola. Terima kasih Pak. Ya, nanti kita ada sesi kedua ya. Iya Pak. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia ya. Iya. Kemudian sebagai wali kelas untuk kelas 9. Saya ingin wali kelas dulu. Tugas wali kelas seperti apa?
Jadi di sini untuk awal tahun pembelajaran. Jadi kita siswa yang baru pindah kelas dari kelas 8 ke kelas 9. Jadi Oh. kita arahkan, kita kasih tahu tanggung jawab, kemudian Iya. tujuannya seperti apa. Nanti kedepannya lebih ditekankan kepengen nilai yang bagus karena Iya. pengen menghadapi ujian, kelulusan, kemudian supaya memberikan contoh yang baik Contoh juga yang bagi adik-adik untuk kelas 8 dan kelas 7-nya. Ya, walaupun Ibu sudah berjuang sedemikian, jangan ada Ya, masalah. Pak. Tapi masih timbul masalah, kira-kira ada juga masalah yang timbul? Alhamdulillah Pak, untuk kelas 9 karena mereka sudah diarahkan dari kelas 7 dan juga kelas 8 untuk memberitahu hal-hal kecilnya untuk lebih gampang Pak. Ya, di kelas 7 Ibu ngajar juga ya? Saya ngajar bahasa Indonesia itu seluruh kelas. Ya, kelas Berapa? 7, kelas 8, kelas 9 Oh, semua ada kelas. temuan di kelas 7? Ya, untuk temuan di kelas 7 Pak, karena mereka mungkin baru, Ya. jadi kemarin selesai kita baru masuk itu MPLS selama 3 Ya. hari. Jadi anak-anak kelas 7 ini berhubung saya itu sebagai Yang guru sudah, Bu, kalau ini kan belum tahu kan? Ya. guru bahasa Indonesia, jadi kita coba cari dulu apa kayak Oh. kelemahan dan kelebihan dari anak-anak itu, seperti misalnya Pak, kayak kemampuan membaca, kayak Ya. kemampuan menulis. Jadi kita selesai MPLS misalnya, ya, pertemuan pertama saya biasanya Pak menyuruh mereka itu membuat paragraf kayak bagaimana kesan kalian misalnya setelah mengikuti beberapa hari MPLS di SMP Negeri 8 Rambangkuang. Ya. Jadi mereka itu biasanya Pak menulis ya. Ya. Jadi mereka membuat Bahasa tulis semacam Ya. paragraf, semacam kalimat. Nah, di situ saya mencari tahu kira-kira kemampuan anak dalam bidang baca tulis karena saya sebagai guru bahasa Indonesia itu seperti apa. Ya. Nah, jadi di sini Pak saya menemukan ada beberapa anak Ya. itu tulisannya masih huruf kapitalnya itu masih Masih, campur, tapi ya, beberapa. Terbata-bata lah ya mungkin. Atau Jadi memang tidak mereka tahu itu sama biasanya Pak nulis huruf kapital itu di tengah kata, misalnya Ya. kata misalnya. Ya. Jadi T-nya itu biasanya ditulis huruf Oh, kapital, seharusnya artinya hurufnya cuman apa kecil. ya? Tata letaknya mungkin ya, atau cara penggunaannya. Tapi Teknik mereka mengenal penulisan. huruf. Mereka alhamdulillah Pak kalau huruf mereka tahu semua, terus membaca juga alhamdulillah bisa semua. Di kelas di tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Rata-rata tiap tahun itu Ada kendala seperti itu? sama Ada yang Pak. buta Kalau huruf? guru bahasa alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada ya, cuma terbata-bata. Ya. Cuman kalau misalnya belum lancar apa mungkin bawaan tegang, mungkin Iya, baru iya, masuk peralihan dari SD mungkin ke SMP mungkin Ya. ada. Biasanya ada pembelajaran lagi untuk mereka. Jadi kalau Di saya luar jam mengajar atau saat mengajar? jadi kalau untuk jam mengajar Pak ya, Ya. jadi di awal-awal saya itu menerapkan sebelum masuk ke materi, saya sudah mengidentifikasi kelemahan kelebihan anak. Nah, Jadi saya itu menerapkan mengenalkan pada mereka EYD Pak ya, oh, ejaan yang baik Ya. dan benar Ya. untuk dipedomani sampai akhir. sampai Jadi akhir. ketika kita mengikuti materi apa saja yang diberikan, kita berpedoman pada EYD yang di awal. Iya, iya. Jadi anak-anak itu sudah kayak terpacu. Oh iya, kalau diingatkan mereka itu begini Pak. Misalnya Robi hurufnya masih ada yang nyangkut nih. Oh iya Bu ya. Jadi mereka itu tidak merasa yang bagaimana. Mereka itu sudah paham bahwa aturan kami dari awal begini Pak. Aduh. Mungkin kalau untuk mengenakan tanda baca, koma, titik, mungkin ada apa tanda seru segala macam. Iya. Mungkin di kelas 6 agak bisa saja Iya, Pak. apa tidak sampai ke situ. Tapi yang penting dituntut itu mereka mengenal huruf. Sehingga baca tulis walaupun masih semraut mungkin perbaikan itu memang SMP mungkin. Iya Pak. Gitu kan? Kami paham di Ya, situ. tapi tidak ada yang tidak mengenal huruf. Ya, Bu. Alhamdulillah Tidak tidak ada ada ya? Pak. Oke. Nanti saya ada matematika ya. Nanti saya matematika. Masalah fasilitas, kamus-kamus bahasa Jadi Indonesia. jadi untuk yang di luar kelas Pak ya, jadi untuk lebih meningkatkan kemampuan Ya. anak, saya itu biasanya mendorong beberapa kegiatan itu untuk berhubungan dengan perpustakaan. Oh,
Terus di sini juga kami untuk memfasihkan bahasa karena kita ini tinggalnya di desa. Ya. Jadi mereka itu kayak ke bawah bahasa sehari-hari Iya. kayak bahasa desa. Nah, kita coba Bakso Belido dirapikan ini beda lagi. dengan yang lain. Bapak orang Belido? Iya. Ya, kan? Nggak kemena. Iya, jadi kayak sering Pak ya mereka itu kayak terbawa bahasanya Iya, tuh. tapi Nah, ada terus dialeknya memang. Iya. Alhamdulillah juga di sekolah kami sudah ada kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai patokan anak. Nah, jadi anak bisa, Bu, kering nanya, Bu, ini bahasa Indonesianya apa, Bu? Misalnya kan. Nah, coba Sampai kalau kayak Sam ya. apa? Ya. Iya, sering ngomong. Sering, jadi kita cari Ya, ada namanya anak patokannya. daerah kan. Karena berbeda bahasa, berbeda daerah, berbeda bahasa. Iya. Oke, jadi guru tuh harus maklum itu. Iya. Oke, lanjut Iya. ke sana. Jadi anak-anak itu Pak ya dibiasakan kayak belajar di perpustakaan untuk menunjang kemampuan membacanya tadi. Jadi ke perpustakaan itu kita terapkan wajib 3 kali 1 minggu minimal. Jadi kalau mereka nak tiap hari boleh. Oke, jadi membacanya Dikasih tadi. keleluasaan tapi harus belajar. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi pengen misalnya lihat referensi buku lain Pak ya, selain mungkin kalau baca buku pelajaran terus mungkin membosankan. Jadi boleh baca cerita, Iya, kayak baca-baca buku Iya. puisi, baca-bacaan buku sastra kayak gitu. Jadi itu cara kami untuk meningkatkan kemampuan anak di bidang Bacanya, baca tulis. baca tulis. Ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, dengan Ibu yang sebelah. Baiklah, saya sebagai waka di bidang kurikulum Pak, dan mapel yang saya ajarkan yaitu IPA. Tapi saya kurikulum dulu. Tugas kurikulum itu seperti apa? Selama ini yang telah saya buat, yang pertama biasanya ini membuat jadwal mata pelajaran Pak. Jadwal tugas guru ya? Iya, tugas Iya. guru, terus piket guru, terus tata tertib siswa, tata tertib pegawai atau guru Iya, yang telah saya buat. Ada yang melanggar juga tata tertib? Alhamdulillah Pak, kita saling mengingatkan. Iya. Jangan ada yang menggurui, pokoknya saling mengingatkan. Kalau berkaca dengan koruptor itu pintar-pintar cerdas semua. Iya, Tapi guru mudah-mudahan tidak seperti itu ya. iya tidak, alhamdulillah. Menyadari. Iya, menyadari. Dan jujur. Iya, jujur. Iya. Sebagai berikan contoh untuk Oke. anak-anak didiknya. Itu ya. Kesesuaian tadi ya. Apa? Kurikulum ya? Kurikulum Pak. Iya. Selain dari itu kita tadi bahasa apa Ibu? Ibu mapelnya apa? IPA. IPA. Kalau IPA bagaimana pada pelajaran? Kalau IPA selama ini Ada lab ya? Iya Pak, Ada lab ya? alhamdulillah karena ada lab itu Pak. Alhamdulillah lab lengkap Pak. Iya. Jadi kalau kasih tepuk tangan dulu. Iya. Iya. Ya, lab lengkap, memadai. Jadi kalau anak tuh kan kadang lebih suka praktek. Jadi Ya. kalau belajar tuh ya lebih senang ke Artinya lab. disenangi ya IPA karena ada lab itu Iya Pak. membantu ya. Iya, Iya. lab itu sangat membantu Pak kalau Iya. pelajaran IPA. Jadi anak itu bersemangat, senang. Kemudian seperti Infokus ada. Iya. Jadi semangat lah kalau anak-anak mengajar. Buku juga alhamdulillah ada. Jadi selama ini alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Kalau Semuanya ada, tidak akan kendala sekali ada juga yang malas. yang Ada enggak? ada lah yang Pak malas? kalau yang malas itu. Jadi tidak. Sampai tidak masuk, tidak jujur dari rumah ke sekolah, tapi tidak sampai sekolah, ada. Kalau yang tidak jujur Atau bully misalnya. bullying nggak ada Pak. Nggak ada. Karena kategori anak peserta didik di sini rumahnya dekat Pak, jadi tidak terlalu Ya. kendala kalau dia malas sekolah. Pokoknya rajin lah Pak kalau di Rajin sini, lah. iya. Ya, Karena oke. tidak jauh akses dari rumah ke sekolah itu. Fasilitas segala macam sarana prasarana untuk proses belajar mengajar seperti apa? Kalau sarana prasarana ya mungkin tadi kalau yang seperti kalau pelajaran IPA kita biasanya pakai Infokus, karena Infokus ada Pak, Ya. jadi alhamdulillah ada. Laptop juga ada, jadi mudah Pak kalau Ya. Kalau- Masih ada lagi yang perlu sampaikan? mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih. sampai di Tepuk sini. tangan dengan Ibu sebelah.
Senior ini guys. Senior umur, Pak. Ya, senior umur itu senior pengalaman cukup, Bu. Pengalaman dikit-dikit ada. Ya, silakan Bu, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asila, Ya. Eskom Pak ya, beda dengan Bapak Ya. MIKOM Pak ya. Ya. Saya dari komputer, Ibu komputer, saya komunikasi. Bapak komunikasi. Ya. Di sini ditugaskan sebagai wakil kesiswaan Pakar dan kesiswaan. BK. Iya. Ya, permasalahan kami itu belum ada guru BK Pak. Kalau mapel, Kalau mapel saya informatika. oh, Informatika. baru juga tuh ya. Baru Kurikulum Merdeka. sekarang ya. Ya, Tadi saya ingin ke guru BK dan kesiswaan. iya. Yang sering dilaporkan oleh guru mapel seperti apa kenakalan? Tadi seperti yang dikatakan wali kelas, Ya. itu misal yang agak terbata-bata tadi ya Oh. Pak ya. Itu Terus ditemui tuh juga, tidak pernah ditemui. dilaporkan juga untuk diajari bersama? Iya, Kolaborasi? sama-sama kolaborasi Pak. Iya, Jadi cara ini memecahkan masalahnya iya. setiap hari itu kan beda-beda guru Pak ya. Beda-beda. Jadi guru yang datang itu melatih mereka untuk bisa membaca. Iya, iya. Biasanya berapa bulan pembelajaran itu? Eh, Untuk supaya mereka mengerti. sampai mereka agak bisa Pak. Kalau bisa nian itu agak Ada perlu tidak ada waktu. batas waktu, misalnya 3 bulan, 2 bulan. Iya, sampai 3 bulan waktunya Pak Dari ya. kita tidak ada pembatasan, Eh, bebas saja saya. Kapan iya. saja mereka mau habisnya. sampai mereka bisa. Oh, sampai bisa. Iya, iya. Ada yang sampai akhir tahun? Akhir enggak ada. Paling Biasanya kan ada. setiap hari kan dibina ya Pak ya. Paling Jadi lama ada berapa per bulan? 3 bulan. 3 3 bulan. Oh, Belum enak, Pak. bisa benar belum Pak. Iya, era saya SR dulu baca tulis huruf itu 3 bulan kita sudah bisa, makanya lebut kadang Iya. tangan kita kena rotan. Kena rotan. Pak zaman Tapi sekarang nggak bisa tadi ya lagi. sudah saya ceritakan tadi, oh artinya masih ditemui Bu ya. Kita Iya, tetap ada. memberikan pembelajaran kepada Tetap. mereka. Seharusnya kalau baca itu mungkin titik komanya segala macam tanda baca ya. Iya, seperti Bapak Pelanjutannya bilang. seperti itu mungkin. Iya. Tapi sekarang memang mengulang supaya jangan terbata-bata. Benar Oke. Pak. Itu permasalahan. Yang permasalahan yang lain mungkin kendala dari rumah ya Pak ya. Oh, Kendala dari rumah terbawa-bawa ke sekolah. iya. Iya, Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin di rumah, mungkin keluarganya, orang Oh. tuanya berpisah ya Pak Ada ya. tekanan ekonomi? Nggak ada Pak. Nggak Kalau ada. di sini alhamdulillah insya Allah Iya. semua bisa Pak Oh ya. ya, karena mungkin bapaknya sering cekcok Nah, atau itu bercerai yang mungkin ya. iya bisa Atau dia terbawa. yatim piatu mungkin. Kalau iya rata-rata. Atau yatim katakanlah. Yang bermasalahan misalnya orang tuanya pecah Pak ya, Oh, berpisah, terbawa-bawa ke sekolah. Itu sudah kami panggil antara wali kelas Kalau dan sudah kami. ketemu yang seperti itu, solusi apa yang ditawarkan Solusinya- supaya mereka tidak terhanyut oleh permasalahan dia? Iya, kami panggil orang tuanya Pak. Oh, Orang tuanya. Datang orang tua. Datang Pak. Datang Mm-mm. bapaknya, ibunya. Ibunya itu tinggal sama neneknya Pak ya. Oh, Jadi nenek yang dipanggil, iya, iya. kami dokumentasikan. Bapaknya tidak pernah ketemu. Bapaknya enggak tahu di mana. Oh, Mm-mm. ntar orang hilang. Taruhlah hilang. Jadi ibunya, Neneknya yang neneknya. datang. Tapi mereka Sudah. responnya bagus. Bagus. Ada Nah. kalau di tempat lain itu kadang nutup pintu kedatangan guru. Oh, tidak sampai Pak. sampai Kalau di sini, home visit juga ibu di sini datang Pak walaupun dipanggil ya? dipanggil. Dipanggil Walaupun bukan ibu ke entah- sekolah, ke rumah bukan ya? Tidak Ya. sampai situ Pak. Oh. Tapi kalau misalnya tidak datang bisa kami datang ke situ. Pernah datang? Belum pernah. Oh. Iya. Tapi sudah tekad itu ya? Iya, aturannya? pokoknya harus dipecahkan masalahnya Iya, apa. iya. Jangan sampai anak ini berhenti atau sayang Pak, kasihan kan. Iya. masa Tapi depannya. tidak ada yang sampai berhenti. Tidak ada. Ya. Insya Allah. Bagaimana setelah diadakan kompromi untuk penyelesaian? Ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Anaknya jadi gembira, senang Iya. belajar, Ada dan yang- sama seperti yang Yang lain. malas-malas tidak masuk juga ada. Oh, mungkin setiap sekolah mungkin ada Pak Iya. seperti itu. Tapi ada yang sering, ada yang tidak. Iya, Kalau sama. 6 bulan sekali mungkin wajar-wajar saja, mungkin sakit ya. Tapi kalau sebulan sudah 3 kali 4 kali bukan sudah luar biasa. Sudah ini. luar biasa. Ada tuh, Tidak ada seperti tidak itu. ada ya. Ya, yang penting kami itu kan guru ya Pak ya. Ya. Pengennya anak itu bisa dan bisa naik kelas, bisa lulus. Iya, iya. iya. Inti tekad kami begitu Tekad, Pak. tapi dengan persyaratan mereka mata pelajaran ngerti ya. Iya. Sebab itu sudah jadi buah pembicaraan, makanya sekarang itu anak-anak itu sampai ke SMP Mm-mm. masih mengulang
karena Iya. harus naik dan harus naik. lulus. Iya. Seperti dikatakan oleh seorang guru dari Jabar di videokannya. Kalau bapak ikut di podcast kita ya, ada di atas itu ada komentar tentang yang masalah pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, bahwa kurikulum yang penting bagaimana caranya anak itu naik atau lulus. Tidak ada Iya. penekanan syarat. Iya. Era SR kami dulu kan tidak bisa baca tulis, tidak bisa kali-kalian, Iya. itu tidak naik. Iya, Pasti. tak naik. Nah, itu makanya bagaimana ibu-ibu mensiasati mereka bisa melanjutkan ke tingkat pembelajaran ke tingkat selanjutnya, tapi mereka juga diajari, Iya. gitu kan? Ya, fasilitas belajar mengajar seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, semuanya sudah mencakup tadi Iya. Pak sebenarnya untuk kesiswaan. Tapi ada artinya, tidak bohong Bapak ya. Oh iya, kami saksi Pak. Ya, ini pembuktian ini kan? Iya. Ya, oke, ada. Terima kasih ya. Bu. Masih ada lagi. Sudah tidak ada lagi Pak. Ya. Tadi kan sudah diborong oleh Kepala Sekolah. Ya. Cuma menjelaskan intinya Ya, saja. oke. Ya, cuma hanya itu saja Pak ya. Oke, Assalamualaikum terima kasih, Bu, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Silakan, oke, Bu. Silakan ini. Ya, namanya siapa, mengajar apa, Ya, ada benar. tanggung jawab di luar itu membantu kepala sekolah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak, nama saya Mona Aprina. wabarakatuh. Saya Aprina, ya, ya. saya mengajar mata pelajaran matematika di Ya. kelas 7, 8 dan 9. Matematika. Iya Pak. Kalau dalam pembelajaran matematika Pak, waktu saya mengajar seperti sekarang Pak ya, kan Ya. tahun ajaran baru. Nah, Ya. kelas 7 itu Pak, saya akan tes kemampuan mereka. Oh, kelas 7 ya? Iya, kelas Tidak 7. perlu saya tanya kan sudah tahu ya. Iya, kelas 7 Pak. Artinya sudah dilaksanakan ya? Iya, seperti apa, coba? tiap-tiap tahun saya Ya. laksanakan Pak, mengetes kemampuan mereka dalam berhitung, Iya, iya. terutama perkalian. Perkalian. Karena misalnya Pak ya, awal saya masuk tuh saya tes misalnya untuk perkalian 2, 3, 4, 5 mereka Iya. tuh masih bisa Pak. Giliran ke atasnya Itu ya, Kakak. iya agak belum hafal. lancar. Iya. Tapi Nah. artinya ibu memberikan pembelajaran mereka ya? Iya. Iya. Iya Pak, kalau saya mengetes mereka itu misalnya untuk perkalian saya suruh hafal selama 2 minggu. Oh, Iya. waktu ya? Waktunya misalnya 2 minggu. Kemudian Kalau Pak, misalnya 2 minggu tidak, ini sanksinya ada? itu Pak, setiap 10 menit awal pembelajaran akan saya ulangi Oh, Pak. Mereka ya, tuh ya, oke. di Iya. awal pembelajaran Ah. supaya Pak apa yang mereka pelajari, perkalian yang mereka hafalkan tuh tidak lupa. Ya. Seperti itu Pak, soalnya menurut saya penting Pak ya, kalau kita lanjut langsung materi tapi mereka tidak bisa kan mereka yang akan ketinggalan. Betul. Seperti itu Pak. Ya. Era saya dulu kalau matematika itu aljabar, Iya. gurunya killer, nempeleng Bu zaman dulu guru itu. Tapi kami tidak pernah ngadu ke orang tua. Iya. Itu mungkin kelebihan. Dan undang-undang ini tidak ada, gitu kan? Masih bebas berkreasi guru, tapi begitu. Iya. Kita harus masuk, yang tidak masuk Pak kena tepeleng. Justru besoknya kena tepeleng pasti. Jadi kita itu semua takut, yang penting kita masuk walaupun tidak perhatian. Tapi ada walaupun kita kurang perhatian, ada yang kita tangkap Iya. hari itu, pembelajaran. Itu. Dan menurut saya sekarang ini tidak ada lagi guru killer. Iya Pak, Saya tidak podcast Pak. dari SD, SMP, sampai SMA. Iya. Tapi ada masalah. Guru-gurunya penakut menegur, anak-anaknya berani Iya. menjawab atau katakanlah mempermainkan ibu dan bapak guru. Mudah-mudahan di sini tidak Iya, terjadi. tidak Pak. Iya. Sehingga timbul pembiaran. Mm-mm. Tidak ada pembiaran Pak? Monitor pada guru-guru kita. Mudah-mudahan tidak ya. Iya. Tapi oke. Masalah apa Pelajaran. yang mata pelajaran, fasilitas seperti apa? Fasilitasnya sudah ada Pak, misalnya untuk jaring-jaring misalnya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, kalau pembelajaran matematika itu kan biasanya siswa tuh takut Pak ya. Jadi sebagai guru misalnya dalam pembelajaran tuh kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak, misalnya. Ada ditutup. Iya, keringat. Misalnya Pak, dalam belajar bisa melakukan kegiatan kelompok Iya, misalnya. iya, iya. Atau dalam pembelajaran tuh misalnya bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Artinya ibu ada trik ya? Ya, Itu supaya mereka supaya menikmati siswa tuh matematika. tertarik belajar matematika. Iya, iya. Setelah ibu memberikan trik-trik seperti itu, masih ada juga yang menghindar.
menghindar tuh tidak Pak, Iya. tapi mungkin masih ada saja yang Iya. belum bisa, misalnya Malas-malas, seperti ada itu. yang karena apa matematika sampai tak masuk sekolah. Tidak ada Pak, Ketakutan. tidak ada Pak, Tidak ya. tidak ada, alhamdulillah tidak Oke. ada Pak kalau di kelas saya. Artinya tinggal ibu bagaimana berkreasi untuk memberikan mata pelajaran supaya mereka senang. Iya Pak, Ya, oke, masih ada lagi Iya. yang perlu disampaikan. iya sudah Pak. Oke, Iya. sama guru Pai. Guru Pai, maju Pai dikit Bu. Maju dia Bu. Ya, ya. Guru Pai, saya selalu menyebut guru Pai di sekolah ke tokoh sentral. Karena senakal apapun, kalau di luar bandit-bandit, preman, segala macam, penjudi, pembegal, kalau dengar ceramah dari ulama biasanya mereka luluh juga, walaupun tidak spontan mereka berhenti. Benar. Walaupun sebentar lagi melakukan lagi, tapi ada mereka, artinya mereka ingat, oh itu Benar. artinya dosa, Benar. walaupun dilakukan. Lama kelamaan kalau sudah sering dengar ceramah saya berubah juga. Nah, kalau di sekolah mungkin bukan mungkin ya, guru Pai pasti berfungsi. Anak-anak ini kalau yang nakal sudah dengar pencerahan, sudah ada pembelajaran yang apa ya, yang rasa apa mudah dicerna, mungkin kenakalan akan berubah juga itu kan. Maka dengan itu seperti saya katakan tadi, kita ada membuka antisipasi negatif moral dengan praktek lain tadi. Ini ada pesan juga dari sana supaya guru agama ini bisa mencerahkan anak-anak dengan iman, takwa, dan kejujuran. Benar. Kalau mereka sudah merasa beriman, sudah rasa bertakwa, dan merasa jujur, insya Allah menurut beliau-beliau di sana 20 tahun atau 30 tahun lagi mungkin koruptor di negara kita habis. Jadi kita Benar. mulai dari SD, dari SMP, dari SMA, bahkan mahasiswa. Benar. Nah, Bapak selama ini mengajarkan iman, takwa, dan kejujuran seperti apa? Saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama nama saya Sahrila Pak. Saya di sini mengajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Kedua kalinya saya berterima kasih kepada Bapak telah berkunjung di sekolah kami sehingga bisa melihat kegiatan-kegiatan kami sehari-harinya. Sehubungan mengenai mata pelajaran saya ajari Pak tentang pendidikan agama Islam, saya di sini mengajar tentang agama Islam, intinya sumber di mana mata pelajaran kesehari-harian itu pasti ada di murid-murid kita. Ya, Contoh seperti akhlak. ya, Akhlak, bagaimana murid kita mengajar tentang akhlak di luar maupun di internal waktu di sekolah. Kami mengajarkan bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana kita akhlak kepada ketua-ketua kita, ke orang tua kita, orang yang sudah dewasa pada kita, pasti kita ajarin Pak. Nah, tetapi contohnya kalau misalkan kita berhadapan sama orang tua yang lebih tua daripada kita, kita ajarin misalkan kita assalamualaikum terlebih dahulu, ataupun kita cium tangannya, telapak tangannya, kita hormat dulu sama dia. Ya, jangan. Cium kening. Ya, itu cium kening. Biasanya anak-anak kita banyak seperti ini. Iya, lebih santun lah kepada lagi kepada pasti orang tua. pasti. Benar itu Pak. Oke. Nah, kedua kalinya terus di sini pendidikan agama Islam sangat rentan sekali berhubungan kita sekarang di era 4.0 Pak. Ya, ya, Era 4.0 ini merupakan era di mana kita digitalisasi. ya, ya, Digitalisasi di mana banyaklah, benar kata Bapak, banyaklah mudaratnya lagi ya. daripada manfaatnya. Nah, kita bagaimana Kalau tidak bisa mengantisipasi? mengendalikan dari- ya. Nah, kita Oke. mengantisipasi bagaimana murid-murid tidak mengenal mudaratnya, lebih baik kita mengenal manfaatnya. Ya, luar biasa. Kayak itu tangan. Ya, lanjut anak muda. Ya, ya di sini benar kata Pak Kepala Sekolah tadi, kami didukung dari kinerja Pak Kepala Sekolah, mendukung, menyupport kami pada guru-guru selalu mengajarkan bagaimana kita untuk keadaan murid-murid kedepannya nanti bisa patuh, sopan santun, tata krama kita harus dijaga. Ya. Karena agama memang di Indonesia kita, agama memang kental sekali di Indonesia, apapun di sekolah kita Pak. Sekolah kita. Iya. Masalah kejujuran ada yang pernah disampaikan secara simpel tapi mudah mengerti pada anak-anak. Seperti apa? Kalau masalah kejujuran kita ambil simpel aja Pak. Biasanya anak-anak itu pasti adalah 1 atau 2 orang yang nggak masuk. Ya, Kita tanya, ini kendalanya apa nggak masuk sekolah? ya, Misalkan ya,
libur, memang nggak ada niat mau sekolah. Nggak taunya ternyata ada yang benar kata ibu tadi, mungkin kondisi tadi ada yang selisih sama orang tuanya, dia terbawa-bawa, jadi sehingga itu bisa tidak masuk sekolah gitu. Tidak berani menyampaikan. Tapi seharusnya itu memang harus diwajibkan disampaikan, karena kita ada guru BK untuk mediasi. Di sembari ada guru BK, ada agama, kita patuhi lagi, kita masukkan lagi ke pikiran mereka biar mereka tidak terbawa sama kondisi di rumah tangga masing-masing itu, Pak. Ada baca Yasin juga. Baca Yasin ada, Pak. Kita setiap Jumat mata Yasin kita, Pak. Ya, pemahaman tentang baca Yasin seperti apa kepada anak-anak? Kita pemahaman setiap kali baca Yasin kita pasti artinya juga, Pak. Ya, artinya pasti. Artinya pastiin, Pak. Ada, ya. Karena sudah Membaca ada. Lancar pasti harus. Membaca lancar pasti juga harus. Pasti itu, tapi Pak. Pemahamannya mungkin. Pemahamannya ini, memaknanya ini, Pak. Kita terkendala pemahaman, sebagian kita di murid-murid ini ada yang nggak harus satu kali natap langsung bisa paham, Pak. Iya. Nah, ada berulang-ulang. Tapi depan mungkin atau sudah dilaksanakan selama ini? Itu biasanya sudah kedepannya sudah terrealisasi sudah, Pak. Oh iya. Iya, sudah terrealisasi. Intinya kami di sini mengingatkan tentang agama. Di sini kan kita tinggal di salah satu desa terpencil, Pak. Istilahnya kan di ujung perbatasan pula antara Marinim sama Ogan Ilir. Artinya apa? Kita tidak membedakan antara murid kota sama murid desa. Kalau bisa desa lebih unggul daripada kota. Iya. Peralatan di sini unggul. Peralatan unggul kita, Pak, karena disupport. Paling tidak ya. Iya. Tapi paling sama. Ada juga yang tidak ada. Benar. Tidak lengkap. Itu. Nah, itu tadi, Pak, istilahnya kita meskipun desa kita lebih unggul daripada kota. Nah, insya Allah kedepannya nanti. Dengan tekad seperti itu, insya Allah sekolah ini akan populer. Benar. Untuk pembelajaran mungkin itu dulu, Pak. Fasilitas. Untuk fasilitas, alhamdulillah semenjak bukan semenjak sih, didorong dari kepala sekolah ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait mensupport SMP Lapar Mangkuang, insya Allah kebutuhan kami tentang fasilitas cukup, Pak. Ada program Kemenak. Sudah sampai. Untuk program Kemenak kita saat ini belum ada, saja mungkin, Pak. Penyampaian dari saya sebagai guru PAI, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara ya, lancar kita hari ini. Terima kasih. Sudah 50 menit Pak Kesola, kita berkutat tentang dunia pendidikan di SMP Negeri 8 Rambangkuang. Mungkin di akhir cerita kita hari ini ada himbauan kepada siswa supaya lebih rajin lagi ke sekolah, belajar dan segala macam, dan ada himbauan kepada orang tua murid supaya tanggung jawab pendidikan anak ini di sekolah ini cuma 7 jam 8 jam, sementara di rumah 17 jam 11 jam, artinya lebih banyak di rumah daripada di sini. Dan masalah anak itu tanggung jawab mereka, tapi kita juga bertanggung jawab karena menyangkut anak bangsa. Mungkin ada himbauan kepada orang tua supaya anaknya diperhatikan, kalau bisa main HP ini dibatasi, dan mungkin ada harapan kepada pemerintah. Silakan Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kami dari pihak sekolah tentunya berharap kepada siswa kita yang sekolah di sini agar menjadi anak yang berguna, terutama berguna bagi keluarganya, bagi masyarakat di sekitar, dan bagi bangsa kita ini, Pak. Karena apa? Karena meskipun kita dari desa, dari pelosok, itu zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Perkembangan teknologi itu sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, tidak bisa dibatasi lagi. Semua akses bisa dibuka dalam satu kali klik di HP mereka, Pak. Jadi kalau mau berhasil, mau sukses, itu tergantung dari motivasi diri mereka sendiri. Individu. Tapi iya, dari individu. Kami hanya bisa mendorong, memfasilitasi, mengajari, tapi tetap semangat untuk maju itu masih tetap ada di siswa kita masing-masing. Tentu saja harapan kami juga itu perlu perhatian dari orang tua, Pak. Karena kita di sini itu hanya sekitar 6 sampai 7 jam kan. Kita di sini sekitar hanya 6 sampai 7 jam. Selebihnya itu mereka berada di rumah sampai ke pagi sampai malam. Itu perlu pengawasan yang ekstra ketat terhadap Bapak Ibu, orang tua dari siswa kita. Karena apa? Meskipun di zaman sekarang teknologi itu sudah masuk ke pelosok desa, tapi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa teknologi itu banyak mudaratnya juga, Pak. Jadi betul. Kalau orang tua kurang pengawasan, kurang perhatian dengan siswa kita, maka siswa akan
sifatnya menyalahgunakan teknologi tadi hingga timbulnya negatif. Negatif bagaimana? Siswa itu biasanya malas, Pak. Malas karena keseringan megang HP. Jadi aktivitas tidur untuk lalu. iya, tidur dalu. Jadi begadang, malas bergerak, malas berpikir karena apa? Banyak dapat yang instan. Makan iya. Makan nak lemak, lemak. Iya, Pak. Iya. Jadi itu harapan kami, terus dipantau, diawasi dan dibatasi dalam penggunaan teknologi termasuk gadget HP, Pak. Karena apa? Karena takutnya penggunaan HP itu bukan untuk belajar, tapi untuk main game. Yang lebih parah lagi kami khawatirkan nanti di rumah mereka menyalahgunakan HP itu untuk bermain slot atau judi online. Itu yang kami sangat-sangat khawatir. Tapi sepengetahuan dan sepemantauan kami, alhamdulillah siswa kami belum sampai ke situ, Pak. Dan kami harap juga sampai dewasa nanti jangan sampai mereka sampai ke sana. Karena itu dapat merusak mereka dan keluarga mereka nantinya. Itu mungkin harapan kami, Pak, dan alhamdulillah siswa kami yang belum sempat disampaikan tadi itu sekitar 83 siswa. 83 ya. Alhamdulillah sebagian dari siswa kami itu yang alumni itu sudah berhasil, ada yang jadi tentara seperti itu. Ada yang berhasil. Ada yang jadi guru, ya, Pak. Saya lupa sudah ingat dengan alumni, ada juga alumni di salah satu sekolah menjadi salah satu rektor di Jogja. Iya. Mereka membantu pembangunan langgar 10 juta. Padahal minta 500.000 saja. Iya. Tapi dibantu. Artinya alumni bisa dikasih tahu bila perlu kita ada reuni. Supaya ini nggak apa-apa reuni waktu bulan puasa, mungkin waktu lebaran kesempatan mereka mau pulang kampung mungkin itu. Jadi coba kita pancing dari situ apa kita mau membangun jalan. Karena negara kita ini efisiensi anggaran. Dan ini kesempatan membantu asal sekolah kita. Dan ini tercatat di Allah SWT, tercatat juga di Pemda. Oh, kepala sekolah ini begini. Siap. Justru kalau tidak ada gerak, itu menjadi nilai tersendiri juga dari mereka. Oke, masih ada lagi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, harapan kami terhadap siswa dan orang tua dari siswa, dan harapan kami juga sekolah ini tetap maju dan terus berkembang. Mari sama-sama kita berkolaborasi, berinovasi agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan dapat tercapai dengan baik. Itu saja yang bisa saya pribadi menyampaikan. Mungkin langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan Pak Sekolah. Pemirsa, 1 jam lebih kurang kita berkutat tentang dunia pendidikan di sekolah SMP Negeri 8 bersama kepala sekolah dan dewan guru sekalian. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang. Tolong tekan like, subscribe, dan berkomentarlah. Komentar para pemirsa akan menambah siaran kami lebih baik ke depan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya kita melihat proses belajar mengajar di sekolah ini. Ayo. Oke, apa observasi? Oke. Kemudian materi kita mana? Menjelaskan teks hasil observasi. Teks hasil observasi, teks yang bagaimana ya? Siapa bisa? Ayo, teks yang menjelaskan suatu hasil pengamatan. Oke, bagus ya. Nah, kita kemarin sudah memahami materi tentang teks observasi. Jadi hari ini Ibu kasih kamu satu objek. Ibu minta amati objek tersebut. Jadi dilihat betul-betul apa ya, dari warna, bentuk, apa saja yang terdapat di objek tersebut. Kemudian kalian buat satu paragraf dari objek yang Ibu berikan. Bisa? Nah, objeknya simpel saja. Jadi Ibu punya satu tumbuhan ya. Nah, jadi bentuknya beda dengan tumbuhan yang lain. Nah, kalian jelaskan sesuai versi kamu masing-masing, sesuai pengamatan masing-masing. Jadi untuk objek yang pertama kita sama ya. Jadi daun ini semua. Nanti objek yang kedua kita berbeda. Satu orang, satu.
Ya. Jangan dulu, surujuk itu baik. Pemirsa, ini adalah kegiatan pramuka SMP Negeri 8 Rambang Kuang. Dan kelihatannya ada piala yang mereka dapatkan, ada prestasi. Nanti kita akan berwawancara, kita tanyakan. Piala itu dari mana hadirnya ke sini. Dan ya, sekarang ini pioneering. Tali temali, ikat, mengikat, nanti akan menjadi satu kerangka apa ya, kegiatan pramuka. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini pramuka ini kelas berapa, Bu? Kelas 7 sampai kelas 9, Pak. Kelas 7 sampai 9 yang baru semua ya, kelas 7 baru, kelas 9 baru ya. Iya. Ya, sudah berapa banyak anggota pramuka di SMP ini? Mungkin sekitar 45-an. 45-an. Seluruh siswa ada berapa, Bu? Seluruh siswa sekitar 80. Hampir separuh lebih ya. Luar biasa. Ini kelas juga sama ya, 7, 8, 9 ya. Ibu pembina pramuka, biasanya mereka ini tampil di mana-mana? Pernah mengikuti lomba? Alhamdulillah, pernah mengikuti LTBB, Pak. Oh. LTBB di tingkat kecamatan. Ya. Pernah juga tahun 2017 ke kabupaten, Pak. Ya. Oh, pernah ini ya, kabupaten. Kecamatan sering. Sering ke kecamatan. Kegiatan-kegiatan lokal di sekolah sering dilaksanakan. Sering setiap tahun, Oh, Pak. ya. Ini ada piala. Piala ini apa? Coba angkat. Yang ini apa? Itu. Ya. Itu gerak jalan putri, Pak. Oh, gerak jalan putri ya. Alhamdulillah. Iya. Dapat juara 3. Dapat juara 3 ya. Tahun 2004. 2004 ya? Iya. Oh, ya, sampai sekarang. Oke, makasih. Kalau yang ini apa, Bu? Itu juara 3, juara 2 putri juga, itu gerak jalan Ya, juga. untuk gerak jalan juga ya. 2004 juga. 2004. Alhamdulillah kemarin ini 2004 semua ini. Oh, 2004 semua. Dan ini juga ya. 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 Ya, ini ya. Oke. Ya, Pak. Ini juara Artinya 1 putranya. prestasinya ada ya. Alhamdulillah. Dan juara 1 lumayan. Lumayan, alhamdulillah Pak. Gerak jalan tahun 2004. Ini 4 Ya. tim mengirim, alhamdulillah 3 yang Iya. dapat. Fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana untuk kepramukaan ini seperti apa? Itu kadang-kadang masyarakat juga Pak yang membantu. Oh ya, ada. Cuman dari sekolah ada. Ada. Inovasi ke depan untuk pengembangan pramuka di sekolah ini seperti apa? Insya Allah Pak, kami akan usahakan akan lebih maju. Harapan itu penting, lebih maju gitu Pak. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Oke, ya. Sudah Bu ini ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk pada hari ini ya kita akan belajar tentang introduction. Siapa yang tahu tentang introduction? Introduction itu apa? Oke, bagus. Nah, kira-kira kalau kita ingin memperkenalkan diri kepada orang lain, apa saja yang kira-kira akan kita perkenalkan? Coba. Nama. Oke, nama. Selain nama apa saja, Nak? Hobi. Alamat. Hobi. Terus apa lagi? Tanggal lahir. Ada lagi? Nomor telepon boleh ya, itu nomor telepon. Nah, untuk itu coba kalian buat ya identitas kalian. Nanti kita akan praktekkan juga dalam bahasa Inggris. Nah, coba sekarang kalian buat ya. Oke.
Nah, ada satu lagi ya. Oh, kira-kira kita masuk ke seksi berikutnya. Ikut mengontrol. Coba dijelaskan, kerjakan ya. Buat nama kalian, alamat kalian dengan lengkap ya, tempat tanggal lahirnya dalam bahasa Inggris. Nanti kita praktekkan ke depan kelas. Coba sekarang kerjakan. Stop ya. Anak-anak, siapa yang bisa baca tulis? Ibu mau tanya ya. Kalian tahu tidak siapa nama kepala sekolah SMPN 8 Rambangkuang? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Nandi. Nandi siapa nak? Pak Nandi siapa kira-kira? Nama lengkapnya? Nandi Irawan. Nandi Irawan, bagus. Oke, selanjutnya Ibu tanya lagi masalah perkalian ya. Pak, siapa kepala sekolah SMPN 8 Rambangkuang? Oke, silakan tulis ke depan. Bu, tadi dia yang jawab. Benar Bu? Benar? Ya, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan tentang pelajaran matematika nih ya. Coba 5 dikali 6 berapa? Ayo angkat tangan siapa yang tahu? Kat, Bu. Oke anak-anak, Ibu mau tanya tentang perkalian sekarang ya. Coba siapa yang bisa kali kalian 5? Coba ke depan, silakan. Angkat tangan, coba angkat tangan. Siapa yang bisa kali kalian 5? Kalian 5? Ayo siapa? Ada hadiah ya, Ada hadiah nanti. Ayo, siapa yang bisa perkalian 5 nanti akan mendapatkan hadiah spesial. Ayo maju, coba Safira. Silakan. Bantuan ya. 1 kali 5 ya. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30, 7 kali 5, 35, 8 kali 5, 40, 9 kali 5, 45, 10 kali 5, 50. Oke, benar? Oke. Ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk les ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Terus Bu, ngajar suka. Oke ya, sudah selesai yang tadi. Ibu mau tanya lagi, ya. Sekarang dalam bahasa Inggris, ya. Warna kuning dalam bahasa Inggrisnya apa? Yellow. Bagus. Selanjutnya, sekarang ibu tanya tentang permainan ya. Kira-kira permainan dalam bahasa Inggris. Passing, kita ada tendangan lambung, main bawah, main cantik. Ya. Posisi belakang, siap. Belakang end. Delpin, sini baris. Adi, sini di. Oh, futsal ya. Oh iya, sorry. Bawanya kemana? Udah mau.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya? PJOK? PJOK Pak. Sudah berapa tahun jadi PJOK Pak? Baru setahun di sini Pak. Dengan Pak siapa Pak? Rahmat Kurniawan. Rahmat Kurniawan Pak. Bapak. Nah, Rahmat Kurniawan ya? Iya Pak. Wah. Sudah ini permainan apa namanya? Futsal Pak. Futsal. Tapi belum adanya yang gol baku ya? Ya, ini baru dibuat. Saya seperti ini. Baru Ya. dibuat. Gawangnya dari PT Ya. sudah proses pembuatan Pak. Oh sudah proses Iya, pembuatan? pembuatan. Ya, ya, alhamdulillah. Kalau tidak saya akan bantu tadi. Jujur. Ya. Tapi kalau sudah ada saya tidak bantu. Ya, artinya sudah ada ya? Iya, lagi proses pembuatan Pak. Sudah proses pembuatan. Insya Allah tidak lama lagi ya. Ya, insya Allah. Tinggal artinya meratakan ini. Ya, Diratakan mungkin kalau ini diratakan mungkin masih berguna untuk olahraga lain ya. iya pasti Pak. Seperti voli, mungkin ya. Basket. Atletik. Iya, ya. Sudah diajukan pada Pak sekolah? Ya, sudah berunding Pak. Sudah berunding. Nanti kita bicarakan sama kepala sekolah. Ini supaya komite yang berperan. Siap Pak. Ya kan? Pernah ngikuti lomba-lomba keluar? Futsal pernah Pak. Kami juara 2 di kecamatan. Ini Pak. futsal ya? Ya, yang mana futsal? Ini futsal Pak. Ya, angkat ya, angkat ke atas. Futsal juara 2 di Pemirsa, ini adalah piala futsal Pak ya? Ya, futsal Pak. Saat kejuaraan di mana? Di SMA PGRI Gelombang Pak. Gelombang. Ya. Kalau yang ini? Yang ini juara 3 O2 SN bulu tangkis Pak. Bulu tangkis. Putri. 2 cabang olahraga ya. Ya. Kalau yang ini? Yang ini juara 2 futsal putra Pak. Juara Ya, futsal 2. antar kecamatan. Tepuk tangan ya. Iya. Artinya sekolah ini di bawah pimpinan Bapak PJOK berprestasi ya. Siapa? Selain dari 3 tangkai apalagi yang berprestasi? Bagaimana Pak? Selain dari 3 tangkai ini apalagi yang berprestasi? Inilah Pak. Oh, sementara ini ya. Iya Pak. Baris berbaris segala macam Belum. ada. Ya, tapi mengikuti ya. terus Pak. Mengikuti. Ya, artinya rutin mengikuti. Iya, rutin Pak. Fasilitas seperti apa? Fasilitas untuk bola cukup Pak. Bola untuk cukup. kekurangan kami dari lapangan Pak. Nah, itu lapangannya belum ada ya. Ya. Tapi apa golnya? Ya, gawangnya lagi proses pembuatan Pak. Oh, dari PT Ya. Pertamina Pak. Oh, dari Pertamina. Kalau tidak saya akan bantu. Siap. Ya, tapi kalau ada untuk apa dua-dua kan tidak bisa pakai Ya. dua-dua kan? Ya. Nanti mungkin ada rencana untuk meratakan halaman. Iya Pak. Ya. Ada rencana Pak. Sudah ada pembicaraan sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Tapi belum tahu kapan Pak. Yang pasti sudah ya. ada pembicaraan. Nanti kita motivasi bagaimana memberdayakan komite. Ya. Perhitungkan dulu berapa luas, berapa yang dibutuhkan. Iya. Gitu kan? Iya Pak. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Rahmat Kurniawan Pak. Rahmat Kurniawan. Lupa tadi nanya gitu ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Aslinya dari mana? Sri Tanjung Pak. Jauh Cerita. Pak. Oh, jauh artinya Tanjung kan? Batu. Iya. Sakrimau itu, puyangnya itu. Iya, iya. Banyak usang situ Pak. Oh ya. Banyak usang. Pulang pergi ya? Iya. Berapa jam? 1 jaman Pak. 1 jam. Belum ada jet yang ini ya? Jet pribadi Pak. Belum ada Pak. Ya luar biasa. Bangga rasa mereka, saya yakin di total Pak Bupati ini, Pak Bupati akan bangga dengan ke SMP Nun Jauh di sini. Tapi ada prestasi. Siap Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup mungkin. Cukup. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Pemirsa, ternyata ada jalan pintas yang bisa dibikin akses keluar masuk di sekolah ini. Ini ada Pak sekolah. Ini jalan besar rupanya di Bali ini. Artinya bisa ini lurus ke sini dengan sumur-sumur ini. Tapi Pak sekolah minta di belakang lebih luas saja ya. Iya. Lebih leluasa. Iya. Dengan begitu masuk bisa tempat olahraga. Iya. Ya. Iya. Mungkin di sana, di ujung sana sebelah kanan kami, Pak Sekolah ada keinginan sepanjang beliau masih di sini kalau bisa akses jalan keluar masuk ini sudah dibangun. Kita doakan Pak ya. Iya. Oke. Ya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya saya mau acara hari ini. Ya, kita akan mendengarkan artis dari SMP 8 Rambang Kuang. Tidak asing lagi, dia penyanyi nomor 1 di sekolah ini. Saya ingin wawancara sebentar. Ya, semuanya tepuk tangan dulu.
Biar semangat. Ada hadiah nanti ya dari saya. Iya. Kita wawancara sebentar ya. Adik kelas berapa? Kelas 8. 8. Cita-citanya mau jadi apa? Oh dokter, saya kira dosen tadi. Maklum sudah tua ya. Jadi dokter. Sekarang baru kelas 8 ya. Nyanyinya sejak kapan? Waktu masuk SMP. Sering tampil di panggung-panggung? Acara pernikahan, lomba-lomba itu pernah? Nah, di mana? Tanjung Raja. Ada perlombaan di sana. Tanjung Raja. Kapan juara? Oh, hampir dapat ini. Jangan dikatakan tidak ya, hampir dapat. Biarnya. Pemirsa, ini akan ditonton oleh 144 negara ya YouTube kita ini. Jadi siapa di negara manapun di dalam 144 membuka channel album posto grup pasti. Ini belum selesai cara ya. Kelas berapa? Baru masuk SMP ya? Iya. Tapi tadi belum memperkenalkan namanya. Namanya siapa? Eka Nurpani. Eka Nurpani. Pani, Pak. Pani. Ini karena saya sudah tua reporter ini ya. Jadi bisa kurang bisa apa namanya? Iya, Pak. Lagu apa yang akan ditampilkan? Melati Karangan. Melati Karangan akan kita dengar sebentar lagi. Kasih tepuk tangan. Ya. Miss. Maju sayang, apa kok? Jangan lewat ya, ya, apa di sini. Miss, aku udah hafal, Miss, tapi tidak tahu. Sudah berapa lama jadi orang? Baru setahun. Oh, setahun. Ulang, Miss. Ganti bapak itu ya? Oh. Beda soalnya, Miss. Beda nadanya. Melati karangan
Tari ini merupakan tari rentak Melayu. Rentak Melayu ini sudah dari namanya itu Melayu ya. Ya. Jadi rentak. Nah, rentak di sini menekankan pada kekuatan kaki. Oh. Ya, tari ini biasa di desa ditampilkan untuk acara-acara pernikahan anak-anak kita. Ya seperti itu, Pak. Bisa dilihat gerakannya ini Melayu, sangat Melayu. Karena kan kita memang di Indonesia ini masih memang khas dengan Melayunya seperti itu. Ya, ini tari kreasi rentak Melayu. Kelas berapa nih? Kelas 7, 8, 9 anak kita di sini yang kita pakai. Sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun. Ya. Mungkin ada pengembangan ke depan seperti apa? Pengembangan ke depan mungkin namanya tari kreasi, jadi itu bisa kita kembangkan terus dengan beragam gerak yang lain bisa kita tampilkan seperti itu, Pak. Jadi bisa dikembangkan dengan tarian-tarian lain yang ada seperti itu. Latihannya di sekolah atau di luar? Latihannya di sekolah, Pak. Oh, di sekolah. Setelah Pada anak pulang jam-jam sekolah. tertentu ya? Ya, seperti itu, Berapa Pak. kali seminggu? Seminggu sekali. Tapi kalau misalnya ada event seperti ini, misalnya ada mau ditampilkan ya lebih dari itu, Pak. Lebih dari seminggu sekali. Karena kan harus kalau namanya tarian itu harus berlatih untuk biar bisa tampil kompak seperti itu, Pak. Fasilitasnya tetap dari sekolah. Ya. Dari apa anak-anak ya? Bajunya, nah yang kepala-kepalanya dari sekolah, Pak. Oh, dari Seperti, sekolah. Oh, fasilitas seperti itu. Apa namanya? apanya, Pak? Yang di kepala itu apa? Seperti apa namanya, Aksesoris. singer-singernya, aksesoris-aksesorisnya seperti itu, Pak. Tapi kan kalau bajunya bisa dari Siswa. cuman ya? Atau itunya aja nyewa apa namanya? mungkin ya? Itu bisa dari kain sendiri, Pak, soalnya ini kan dari kain, Pak. Iya. Kain jarik dipakai. Iya. Jadi bisa kita kombinasikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu kostum tari Iya, seperti iya. itu. Jadi tidak perlu memerlukan biaya tambahan seperti itu, Pak. Tapi mungkin kalau buat sekolah menyediakan lebih bagus. Oh, itu lebih bagus lagi, Pak. Jadi lebih seragam seperti itu, Pak. Oke, Bu, terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Pak. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh pembina tari, dan pertama tadi itu kita langsung wawancara di depan kamera. Seterusnya